Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Hari Senin tanggal 18 September 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang di nomor 183 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarmu hari ini? Kiranya dalam penyertaan Tuhan. Amanginang yang terkasih, satu kebanggaan orang mengikut Tuhan adalah ketika ia tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu mengasihi kita. Ia menciptakan dengan sangat indah, bahkan merawat dengan kuasanya. Amanginang yang terkasih, terkadang orang boleh bangga dan di sisi lain terlihat begitu sombong. Orang yang diperhadapkan dengan kondisi tersebut tahu perbedaan itu adalah suatu hal yang jauh, namun tidak disadari sudah terjadi. Pertanyaan sederhananya, mana yang bangga, mana yang sombong? Orang Farisi dalam perjalanan ibadahnya bisa dikenal sombong, bisa juga dikenal dengan bangga. Pertama saya ingin katakan, banyak orang bangga mengenal Tuhan, tetapi kebanggaan itu bablas sampai ia jatuh pada kesombongan. Kesimpulan sederhana, seseorang bisa saja bangga terhadap sesuatu dan itu tidak salah. Akan tapi hati-hati,
karena kebanggaan itu bisa membuat seorang terjerumus kepada kesombongan. Inilah yang terjadi dalam jemaat Roma, komunitas Yahudi, Kristen, dan Kristen non-Yahudi mulai mempercakapkan tentang kekristenan sejati atau kekristenan yang dekat dengan hukum Taurat dan memaksakan orang lain untuk sunat dan mengatakan orang yang tidak melakukannya bukan Kristen sejati. Kesombongan terjadi ketika seorang direndahkan, dianggap tidak berarti, dan membuat orang lain terluka dengan tindakan perkataan yang tidak seharusnya. Mana yang kita miliki sampai hari ini. Paulus sekali lagi mengingatkan bahwa Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jika itu dilakukan untuk menunjukkan keadilan, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah dahulu pada masa kesabarannya. Karena itu bolehlah kita katakan, kesombongan dan kebanggaan itu beda tipis. Apalagi ketika seseorang tidak sombong karena tidak juga punya kebanggaan. Ini juga masalah, di mana dia berkata bahwa kelebihannya mungkin banyak sekali, tetapi ia berkata, Tuhan, aku gak sombong, hanya hidupku tidak baik-baik saja. Terkesan ada sebuah pemahaman yang berbeda, di mana kata pendamaian seakan-akan tidak terjadi. Pendamaian yang dilakukan oleh Kristus seharusnya membawa kita pada kebanggaan untuk kita syukuri bahwa ada anugerah yang sedang kita terima. Tidak semua orang bisa menyelami misteri karya Allah yang sedang dikerjakan dalam hidup seseorang. Hingga akhirnya Paulus sekali lagi mengatakan bahwa ini bukan permasalahan hukum yang dibaca secara literally, hukum sunat yang tidak melakukan berdosa atau tidak sejati. Tapi Paulus ingin mengatakan sekali lagi, ada kebanggaan yang harus kita dapatkan dan kita ingatkan dalam diri kita masing-masing, bahwa jalan pendamaian itu sudah dilakukan oleh Allah. Dan kunci untuk merayakan kebaikan pendamaian itu, yang paling baik adalah kesabaran. Kesabaran untuk melihat bahwa Allah tidak sendiri dan tidak juga meninggalkan orang sendiri. Ia telah mengalahkan dosa dan itu dilakukannya dengan kesabaran. Kalau kesabaran ada kata kunci dalam perjalanan iman kita, saya ingin katakan, semua orang berdosa dan telah diberi anugerah. Di sini Allah menunjukkan kesabarannya. Karena itu, mari menjadi orang yang bangga tanpa menjadi sombong, di mana setiap orang menerima dengan rendah hati, di mana Allah sedang berjuang di dalam hidup seseorang, dan mari kita menemukan dan menikmati berkat keselamatan itu. Allah yang berjuang mengangkat kita, Allah yang berjuang untuk membebaskan kita setiap hari. Pada akhirnya kita dituntut untuk merayakan kebenaran dengan melakukannya dengan cara yang baik. Ada sebuah film yang terakhir sedang booming yang disebut dengan His Only Son, yang sedang viral beberapa waktu terakhir. Satu kata yang dimunculkan adalah, apa ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Jika itu adalah baik, berarti kita sedang diperhadapkan dengan sebuah komitmen, hiduplah dalam kesabaran, karena Tuhan pun sedang bekerja dan berjuang untuk kita. Akhirnya saya ingin mengajakmu, Amanginang,
Dalam sebuah lagu Kidung Jemaat berkata, "Ya Tuhan, setiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah." Sebaik lirik dari Kidung Jemaat ini memberikan kita motivasi dan membuat hati kita selalu ingat tentang betapa manusia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Setiap saat, setiap situasi, dan mengajak kita untuk mengingat bahwa kita pernah mengalami kegagalan karena dosa. Banyak masalah yang dialami oleh manusia, banyak tawaran yang dialami oleh manusia, sehingga ia selalu punya peluang untuk menjadi pribadi yang selalu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Biarlah gambaran tentang pendamaian Allah dalam hidup kita membuat kita perlu menyikapi anugerah pendamaian itu dengan kata kunci yang disebut kesabaran. Dengan kesabaran kita bisa membentuk diri menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain, dan kita sanggup berelasi dengan sesama, bersahabat dengan segala situasi yang terkadang tidak baik. Percayalah, di balik pergumulan itu kita mengalami pertumbuhan yang menghasilkan buah, mengenal bahwa Allah telah jauh melakukan pendamaian, dan tugas kita menerima dan menjaga hubungan dekat dengan Tuhan supaya kita dimampukan untuk bersyukur dan berproses bersama dengan Tuhan. Kesabaran terbaik adalah tetap melibatkan Tuhan dan berjuanglah. Niscaya Tuhan yang mengasihimu membantu kita keluar dengan menjadi orang yang bangga, bukan menjadi orang yang sombong. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk pendamaian yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu baik dan baru bagi kami. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita.